Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai probabilitas dan distribusinya, kurva dan distribusi normal baku pada mata kuliah statistika. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kristianingsih Cantikawati dari kelas C313 MC, Prodi S1 Teknik Sipil. Langsung saja, pertama-tama kita harus mengenali dulu tentang konsep dasar. Nah, konsep-konsep dasar probabilitas. Probabilitas atau peluang sejauh ini kita tahu hanya sebatas pada suatu peristiwa tertentu atau tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dengan nilai peluang tertentu. Padahal masih ada nilai-nilai peluang dari peristiwa lainnya yang bisa ditentukan. Nilai-nilai peluang tambahan yang demikian bisa membentuk suatu distribusi yang disebut dengan distribusi peluang. Distribusi peluang atau penyebaran peluang. Sebagai contoh, ketika melempar sebuah dadu, kita bisa menghitung peluang dari seluruh peristiwa yang mungkin, yakni munculnya angka 1 sampai 6 yang masing-masing memiliki peluang 1:6. Teori peluang ini juga dikenal dengan teori probabilitas atau teori kemungkinan. Nah, teori probabilitas ini ada dua distribusi, yaitu distribusi probabilitas diskret dan distribusi normal. Cara menentukan peristiwa dari suatu percobaan adalah dengan menggunakan variabel acak diskret dengan nilai yang terbatas. Nah, yang kedua adalah distribusi normal digunakan apabila percobaan menggunakan variabel acak yang kontinu dan nilai yang tidak terbatas. Nah, di sini kita akan fokus mengenai distribusi normal. Oke. Yang pertama adalah karakteristik distribusi normal. Nah, ini adalah bentuk kurva dari distribusi normal. Yang pertama adalah kurva berbentuk genta atau lonceng. Dengan syarat mu atau rata-rata hitung sama dengan median dan sama dengan modus. Nah, lalu kurva berbentuk simetris, yang berarti apabila kita menaruh garis tengah di sini, maka sisi kanan dan kirinya adalah simetris. Kemudian yang ketiga adalah kurva normal bersifat asimptotis. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Nah, mu itu letaknya di sini. Jadi, kurva puncak dari ini merupakan X sama dengan mu. Lalu yang kelima, luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Nah, setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Nah, di sisi kanan dan di sisi kiri. Berikutnya adalah definisi kurva normal. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi tau, maka persamaan kurva normalnya adalah sebagai berikut, yaitu nx sama dengan 1/2 pi tau kuadrat E min 1 pangkat min 1/2 X min mu per tau kuadrat. Untuk apabila X kurang dari tak hingga lebih dari tak hingga min dan lebih dari tak hingga, di mana pi adalah 3,14 dan E adalah 2,7. Nah, nilai X ini adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Lalu mu adalah nilai rata-rata hitung suatu distribusi dan tau adalah standar deviasi. Untuk lanjutnya kita akan pelajari di next slide. Nah, kita masuk ke jenis-jenis distribusi normal. Ya, ada distribusi normal ini ada 3 macam. Yang pertama adalah distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu sama dan tau berbeda. Nah, bisa dilihat di tiga kurva ini berada di X mu, yaitu pada M ini di tempat yang sama. Sedangkan tau-nya berbeda, jadi kurva-kurva ini memiliki bentuk yang berbeda. Next.
Lalu adalah distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan tau yang sama. Bisa dilihat di antara tiga kurva ini memiliki letak mu yang berbeda, yaitu 150, 300, 450. Dan tau yang sama. Jadi bentuknya, bentuk dari masing-masing kurva ini sama seperti ini. Next. Kemudian adalah distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu dan tau berbeda. Yang pertama adalah dengan mu 85 dan yang kedua adalah dengan mu 850. Nah, dengan tempat yang berbeda dan bentuk yang berbeda pula. Oke. Nah, berikutnya adalah luas daerah di bawah kurva normal. Pada bagian ujung dari kurva ini memiliki 68,26%, kemudian di bagian bawahnya lagi yaitu 95,44% dan bawahnya lagi yaitu 99,74%. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin bawah dari kurva tersebut memiliki persenan yang lebih besar. Jadi apabila semakin mendekati dari nilai X-nya menyentuh sumbu X-nya, maka bisa dipastikan bahwa akan hampir mencapai 100% atau bahkan 100%. Nah, untuk bagian ini, mu sama dengan X, ini bisa kita pelajari di next berikutnya. Yang kedua adalah distribusi probabilitas normal baku. Nah, distribusi normal baku atau standar ini bisa kita umpamakan sebagai berapakah peluang X yang lebih dari A dan kurang dari B. Seperti yang kita tahu, distribusi probabilitas kontinu itu memiliki fungsi X sama dengan integral AB fx dx. Lalu untuk distribusi normalnya seperti yang tadi yaitu fx sama dengan integral AB 1 per tau akar 2pi E pangkat min setengah X min pi per tau kuadrat, atau bisa disebut ini yaitu distribusi normal umum. Nah, apabila kita selalu memakai distribusi normal umum ini, maka akan semakin rumit ya kalau kita misal mencari nilai dari antara 20 dan 50. Untuk mencari nilai X di situ maka akan sangat sulit. Maka dari itu dirubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata pi dan standar deviasi tau menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata pi sama dengan 0 dan standar deviasi tau sama dengan 1. Jadi disederhanakan di distribusi normal standar ini atau distribusi normal baku, yaitu dengan cara merubah variabel acak X dan Z dengan transformasi. Nah, memakai rumus Z sama dengan X min pi per tau. Z itu adalah skor Z atau nilai normal baku, lalu X adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, dan P adalah nilai rata-rata hitung suatu distribusi, dan tau adalah standar deviasinya. Apabila kita sudah mengganti X menjadi Z, akan berubah menjadi standar distribusi normal standar. Nah, bentuknya menjadi seperti ini, menjadi berubah ke fungsi Z. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Dengan memakai rumus Z sama dengan pi per X, maksud saya Z sama dengan X min pi per tau, akan terlihat seperti pada gambar ini. Berbeda dengan kurva normal dengan fungsi X, dengan fungsi Z, pada fungsi X ini nilai pi adalah bebas ya. Nah, apabila kita sudah membuatnya menjadi fungsi Z, maka nilai pi ini akan menjadi 0. Jadi disederhanakan seperti itu.
Dan apabila kita memasukkan rumus seperti Pi plus 1 to, ini akan menjadi plus 1, dan Pi plus 2 to akan menjadi plus 2. Kemudian Pi plus 1 to menjadi min 1, dan seterusnya. Jadi lebih sederhana seperti itu. Next. Kita ke contoh soal saja agar lebih mudah untuk dipahami. Diketahui hasil evaluasi ujian semester mata kuliah statistika diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya Px sama dengan 65 dengan standar deviasi nilainya yaitu 15. Asumsi distribusi nilai adalah normal. Pertanyaannya, hitung standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70, 55, dan 80. Nah, yang pertama, skor Z dengan nilai X sama dengan 70. Dengan memasukkan rumus Z sama dengan X min mu per to, yaitu bisa kita dapatkan bahwa nilai Z-nya adalah 0,33. Nah, bisa dilihat dari bentuk kurva normal yang ada pada gambar. Kita mencari nilai Z di antara 65 dengan 70. Nah, dengan kurva distribusi normal baku atau fungsi Z, maka kita bisa mendapatkan bahwa nilainya yaitu 0,33. Kemudian untuk skor Z untuk nilai X sama dengan 55, dengan memasukkan ke rumus yang sama, dengan X sama dengan 55, mu sama dengan 65, yang rata-ratanya tadi, lalu standar deviasinya adalah 15, maka ditemukan bahwa nilai Z adalah 0,67. Nah, letaknya ada di sini. Oke, yang berikutnya adalah skor Z untuk nilai X sama dengan 80. Mohon maaf, ini tulisannya salah ketik, yang benar adalah 80. Dengan memasukkan ke rumus yang sama, yaitu 80 min 65 yang merupakan rata-rata dibagi 15 standar deviasinya, maka nilai Z adalah 1. Nah, bisa dilihat di kurva normal dengan fungsi X dan fungsi Z ini yang sudah dirubah menjadi distribusi standar normal baku. Oke, next. Lalu untuk penerapan kurva normalnya yaitu yang pertama seperti ini akan saya bacakan. PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumen. Bisa dilihat di kurva ini ada keterangan untuk standar deviasinya yaitu 50, lalu mu-nya yaitu 350, lalu untuk nilai dari probabilitasnya bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya sendiri akan kita transformasikan dulu ke nilai Z. Maka peluang X kurang dari 250 sama dengan X sama dengan 250 sama dengan 250 min 350 per 50. Nah, ini memakai rumus mencari nilai Z tadi ya, yaitu ditemukan min 2. Jadi peluang X kurang dari 250 yaitu sama dengan peluang nilai Z kurang dari min 2. Nah, lihat pada tabel luas di bawah kurva normal. Tabel kurva normal ini bisa dilihat di gambar sebelumnya. Nah, di sini bisa kita temukan bahwa nilainya adalah 0,4772. Jadi luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,4772
Oleh sebab itu nilai daerah yang diarsir menjadi 0,5 min 0,4772 sama dengan 0,0228. Nah, letaknya itu adalah di sini ya. Di sini. Nah, jadi probabilitas di bawah 250 adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas konsumen protes karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan mungkin penjelasan saya masih kurang detail, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.